Apa jadinya jika sebuah lahan yang disinyalir memiliki aura magis dibangun dan dijadikan sebagai salah satu fasilitas menginap bagi pekerja di sebuah perusahaan? Pastinya tak dapat dipungkiri kejadian-kejadian janggal di luar nalar terpaksa harus dirasakan hingga tempat tersebut terbengkalai. Hal ini terjadi di sebuah area yang dulunya difungsikan sebagai mes pekerja di kawasan Karawang. Ini dulu mes karyawan ya, fasilitas hunian karyawan. Bagaimana tidak sebelum dinyatakan terbengkalai selama 25 tahun, mes yang memiliki dua bangunan yang saling berhadapan ini diselubungi aura mistis nan mencekam bahkan pada masa pembangunannya. Ini dulunya kebun, sawah, emang boleh katakan agak angker lah ya. Sebab lahan seluas hampir menyentuh 1 hektar ini disinyalir merupakan sebuah petilasan dari sosok yang akrab disapa Mbah Rambang, yang mana merupakan seorang yang dianggap sakti. Karena di sini dulunya itu ada sosok kayak sesepuh atau apa namanya itu Mbah Rambang. Karena sampai detik ini pun nama beliau itu masih sangat terdengar inilah gitu. Kini sosok Mbah Rambang seolah terus menghantui tempat tersebut bersama beberapa sosok astral yang ada. Lantas mampukah penelusuran kami malam ini menguak siapa sebenarnya sosok Mbah Rambang ini? Oke, kalau dari penjelasan warga sih harusnya nggak jauh dari sini ya tempatnya. Iya. Tasya dan Rudy juga Dan Ananda telah sampai di kawasan mes yang sangat luas dan memang terbengkalai lebih dari 5 tahun lamanya. Kenapa tuh? Lihat tuh, kita disambut. Tiba-tiba pohon ini bergerak. Ya. Kayak artinya kenapa tuh kalau pohonnya gerak? Berarti ada mereka ya di sekitar sini? Mereka tiba-tiba tadi ngumpul di sini dan kemudian mereka menggerakkan pohon ini sebagai sambutan. Selamat datang. Seolah mendapatkan sambutan, kami pun semakin penasaran dengan tempat ini dan melanjutkan penelusuran malam ini. Rudy, Tasya. Kenapa Kak Den? Saya kayak melihat ada sosok di sini. Nanda mendekati sosok yang memang sudah ditemuinya demi dapat berkomunikasi dengannya guna mengungkap sesuatu yang ada di tempat ini. Ya, ini pohonnya berhenti tapi yang di sini gerakannya kerasa banget. Tiba-tiba pohon itu bergerak ya. Kalau secara kasat mata itu kayak macam mungkin ada angin di sana. Tapi logikanya kalau itu angin nggak mungkin yang bergerak itu aja. Harusnya di sekitarnya juga bergerak. Iya benar-benar. Ya, di samping kita ini ada sosok laki-laki dengan tubuh yang sangat gede sekali. Yang biasa kita temui adalah sosok badan gede dengan bulu hitam ya, Budi. Tapi ini sosoknya tegap, tapi full hitam dengan kepala itu kayak kepalanya mengecil. Kepalanya kecil, dia bilang kamu mau ngapain ke bangunan ini katanya. Emang sih di sini juga lebih panas ya? Iya. Aura dia ini bikin pusing. Oh ya, tadi tuh aku lihat kalau bulan hari ini tuh bulatan sempurna itu ada ngaruh nggak sih sama keberadaan mereka, Kak? Kalau lagi full moon itu apa ya bahasanya, kekuatan goib itu akan semakin meningkat karena energi bulannya itu. Ini kenapa nih Kak Rudi? Kalian lagi ngapain nih? Iya, Den tadi tiba-tiba dicolek dan kemudian dia langsung mengarah kayaknya si makhluk ini mau ngomong sesuatu. Saya tanyakan, kamu yang paling lama di sini? Kata dia, saya bukan yang paling lama di sini, tapi saya hanya menjaga tempat ini. Jadi kalau manusia melewati bangunan ini mesti izin ke dia, Tasya. Oke. Itu kalau misalnya teman-teman di rumah bisa lihat, itu pohonnya jauh lebih bergerak. Padahal di depan sini pohonnya diem, tapi di atas kencang banget. Boleh dijelasin mungkin? Katanya kan semasa bangunan ini aktif, bahkan sudah banyak gangguan yang ditimbulkan. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun tiba-tiba saja Den Ananda berlari ke sebuah tempat lain di area mes. Dia pindah ke pohon sana, di atas pohon itu. Kamu ngapain Kenapa kamu? Sosoknya itu lagi di atas. Sempat di samping saya, tiba-tiba dia langsung melayang dengan cepat sekali, dia langsung ke atas sana. Dia kayak ketakutan akan adanya sosok
wanita, Rudi. Sosok wanita. Tadi kamu sempat kedengar suara dari belakang waktu kita di sana. Betul, betul. Nah, itu ada suara, itu memang saya melihat wanita. Betul. Kakak dengar bunyi-bunyi nggak sih Kak dari ruangan-ruangan yang ada di sini? Dia bilang sosok wanita itu yang lebih dominan untuk mengganggu ataupun menunjukkan intensitasnya, kata dia. Saya itu takut ketemu dengan sosok wanita yang nanti kita akan temuin mungkin, Rudi. Oke. Berarti di tempat ini sekarang ada lebih dari satu sosok. Betul, betul banget. Kakak dengar suara-suara nggak sih dari Sebelah belakang? sana perempuannya. Nah, kita bagi. Tak mendapatkan jawaban dari sosok hitam ini, kami pun memutuskan untuk pergi ke tempat di mana terletak sosok perempuan tersebut. Jadi dia bilang ada sosok wanita di belakang. Saya nggak mau ketemu sosok wanita itu. Saya takut, katanya. Kenapa? Sosoknya itu ada di atas meja ini. Rudi sedang mengajak komunikasi sosok wanita ini. Rudi mencoba berkomunikasi dengan perempuan di tempat ini. Ada perempuan, dia berdiri di sini, di atas meja ini. Dia rambutnya itu pendek segini, wajahnya cantik, kulitnya itu kuning langsat, dan tubuhnya itu langsing. Kamu siapa? Mungkin ini nggak sih yang nyebabin suara-suara dari tadi kita dengar? Dia dulunya adalah korban kecelakaan di mana kamu? Oh, sekitar sana. Ada jalan tol di sekitar sana, dan dia ada korban dari kecelakaan itu. Saat ini dia duduk di sini dan dia menggoyang kaki seperti ini. Memang tepat di belakang mes ini terdapat jalan tol di mana menurut warga sekitar sering terjadi adanya kecelakaan. Kunjungi aladinmall.id, download aplikasinya di Play Store and App Store. Gratis, ongkir tanpa batas. Dari Aladin Mall, bukan toko biasa. Sering kejadian kecelakaan, entah tabrakan beruntun, mobil pengantin baru sampai masuk ke kolong bis gitu kan. Sering banget, entah pecah ban langsung terbalik. Ya meninggal aja, boleh katakan udah sering lah. Biasanya setahun tuh berapa kali tuh. Sudah lama kamu di sini? Dia sudah lama di sini. Sejak tempat ini masih beroperasi. Kamu suka nakut-nakutin ya? Siapa yang kamu takutin? Orang ini? Ini? Oh, orang di sekitar sini. Jadi dulu, waktu tempat ini masih beroperasi, dia beberapa kali menunjukkan eksistensinya. Dan orang itu ketakutan melihat dia. Dia jalan dari sana ke sana, jalan dari sana ke sana, kemudian balik lagi. Tapi emang sosok ini emang dibilang bahasanya suka mengganggu ataupun suka membunyikan sesuatu yang ada di sini, itu emang iya. Bahkan pada saat dulunya ini mes, ini banyak banget soal kehidupan. Banyak banget kehidupan yang bisa kita bilang lalu lalang pegawai-pegawai di sekitar sini. Jadi pegawai-pegawai itu jalan di sini dengan dia pulang kerja, masuk ke tempatnya dia, dengan dia kayak bahasanya yang ngajak ngopi satu sama lain temennya. Jadi biasanya pegawai-pegawai itu kalau sudah pulang suka duduk di tepian taman ini dengan komunikasi, bahkan dia bercanda-canda dengan minum-minuman yang bisa kita bilang kayak kopi, teh, kayak gitu. Berarti dulu pada masa mes ini aktif, memang keadaannya adalah cukup ramai dan banyak karyawan yang di sini cukup menjadi pusat aktivitas. Betul banget, betul banget. Sebentar, si perempuan ini bilang sesuatu. Apa itu? Dulu katanya di sini tuh ada karyawan yang suka nyanyi-nyanyi. Jadi mereka tuh main gitar dan si perempuan ini suka
dengan petikan gitarnya itu. Jadi dia juga ikut nyanyi di antara mereka. Oke, jadi walaupun saat itu kondisinya adalah mereka adalah manusia yang hidup, sedangkan itu adalah jin atau korin, tapi dia tetap bisa mendengarkan suara. Betul. Jadi apa ya, bahasanya gini Tasya, menduplikasi kegiatan yang ada di tempat ini. Budi, di belakang saya itu kayak ada sosok wanita. Dan Ananda melihat adanya sosok wanita lain yang berada di tempat ini. Kayaknya ada sosok lain yang mencoba menarik perhatian kita di sini. Betul. Ini maksudnya apa nih? Sebentar ya. Jangan-jangan dia ingin mencelakakan? Coba kamu untuk komunikasi coba. Melihat adanya sosok perempuan lain di sini membuat kami semakin penasaran. Kami pun mencoba untuk lebih mendekati sosok tersebut. Sosoknya ada di belakang bangunan ini. Kita lewat mana? Kau mau ke sana? Kayaknya kita harus cari jalan, tapi di sini nggak ada jalan. Muter-muter mungkin. Kita harus mutar dari sana. Lewat depan situ. Kami pun mendekati sosok perempuan itu. Sumpah aku merinding, Kak. Makin gelap. Sebentar. Makin gelap. Ini saya ngerasain seperti alunan musik. Sebuah tarian ya. Iya. Tapi apa maksud tarian dengan sosok perempuan? Kamu di mana sekarang? Tunjukin keberadaan kamu. Sana. Sana. Oh, di sini rupanya. Mungkin boleh dijelaskan sosok perempuannya seperti apa yang ada di depan kita nih, Kak? Sosok ini adalah sosok dengan menggunakan kebaya, tapi dia ada selendangnya. Dengan dia masih gemulai sekali. Dulu di sini ada sebuah ritual yang disebut sedekah bumi. Sedekah bumi. Ada banyak seperti makanan, ubo rantai yang disajikan, dan kemudian masyarakat juga mengadakan beberapa acara lain. Salah satunya juga tarian kayak jaipong. Jadi di antara si penari itu, di antara para penari jaipong itu, yang tentunya adalah manusia, ada satu sosok yang menyelinap dari dimensi lain, yang ikut menari, ikut nimbrung di antara mereka. Nah, ini dia sosoknya. Dia datang dari alam sebelah. Jadi bukan sosok penunggu tempat ini, melainkan terpanggil. Dia ikut datang menimbrung, meniru bentuk si penari itu, dan kemudian ikut menari. Adanya sedekah bumi yang dulunya sering dilakukan oleh masyarakat sekitar ternyata membuat makhluk astral yang ada di daerah ini senang dan akhirnya menjadi residu energi di tempat ini. Terdapat satu sosok yang memang sering terlihat oleh beberapa warga yang memang tinggal di area ini. Yang sampai detik ini itu yang terdengar sengit itu ya itu perempuan berkebaya merah yang selalu menampakkan sampai detik inilah. Emang biasanya sih setahun sekali tuh suka ada hajat bumi, ada hiburan topeng atau jaipongan gitu kan. Begitu ada pembangunan seperti ini, boleh katakan ada perusahaan, ya kebiasaan masyarakat di sini udah nggak ada lagi. Karena memang beredar kabar di masyarakat bahwa sering sekali mereka mendengar suara perempuan dan terkadang melihat sosok perempuan. Apakah mungkin ini sosok yang dimaksud? Itu kenapa wajah kamu jadi gitu? Jelek, kamu jelek. Tahu nggak? Dia itu tadinya wajahnya itu perempuan seperti perempuan paruh baya. Ketika saya bertanya ke dia, apakah kamu yang sering menampakkan diri ke warga sekitar sini? Tiba-tiba wajahnya berubah.
setengah wajahnya itu tiba-tiba kayak gosong melotot, wajahnya jadi berubah menyeramkan. Kenapa? Apa ada sesuatu mungkin? Ini artinya dia ini yang suka mengganggu warga, yang menampakkan warga dengan wujud menakutkan, yang bikin warga nggak nyaman dengan kehadiran dia. Bisa normal lagi, wajahnya nggak enak dilihat. Boleh tolong ya? Oke. Iya. Boleh dibantu tanyakan mungkin apa keterkaitan antara sosok ini dengan sosok sebelumnya yang kita jumpai? Kalau sejauh ini tidak ada hubungannya, Tasya. Melainkan ini jin yang dulunya mengikuti pada saat kondisi sedekah alam itu ya, sedekah bumi. Jadi emang sedekah bumi itu bisa kita bilang sesuatu kegiatan adat istiadat yang dilakukan penduduk-penduduk pada saat zaman dulunya. Nah, dan biasanya pada saat melakukan hal itu sosok goib itu suka datang, bahkan bisa kita bilang bisa masuk ke tubuh manusia untuk kayak apa ya, kayak jaipongan kayak gitu. Betul kata Budi, dibilang dengan dia mengikuti apa ya, wanita-wanita yang sedang perform tari, memberikan persembahan berupa tarian. Betul. Itu ya. Betul, Bang. Tapi kenapa? Dan Ananda merasakan adanya suatu sosok lain di sini. Di atas ya, Budi, saya kayak melihat suatu sosok. Entah sosok apa yang sebenarnya dilihat oleh Den Ananda, namun tiba-tiba saja Den berlari menuju arah lain dari bangunan ini. Hey. Halo. Budi, ada sosok wanita. Sosok seperti apa mungkin? Di tengah-tengah itu. Rudy berkomunikasi kembali dengan sosok wanita tersebut. Kamu siapa? Ajak komunikasi, Budi. Boleh dijelaskan mungkin sosoknya? Jadi sosok ini adalah bisa kita bilang sosok wanita noni Belanda. Kenapa saya bisa bilang noni Belanda? Dia menggunakan pakaian-pakaian ala Belanda, rambut coklat dengan mata coklat full, dengan pakaian-pakaian noni Belanda, dengan memakai kayak topinya topi bundar. Ya. Apa? Dia cantik dan dia rambutnya segini. Saya kira kamu dari jauh kayak sosok yang perempuan menyeramkan. Kenapa kamu bisa di sini? Tersesat. Karena memang aneh juga sih kan, maksudnya kenapa sosoknya mungkin tadi Kak Den sempat gambarin sosoknya seperti noni Belanda, sedangkan apa ini ada hubungan dengan bekas penjajahan Belanda atau apa? Begini, sebenarnya dia itu asalnya itu bukan dari sini. Betul. Tapi dia dari suatu tempat yang sebuah rumah yang tadinya milik pemerintah Belanda. Entah itu punya warga atau mungkin petinggi Belanda. Yang jelas dia bukan dari sini asalnya awalnya. Makanya dia bilang tersesat tadi. Dengar suara nggak sih? Iya. Itu artinya kenapa tuh? Ini dia marah atau? Ini ada makhluk yang tadi datang tiba-tiba asalnya dari belakang sana. Tapi nanti dulu, saya mau tanya-tanya dulu. Saya penasaran kok dia bisa tersesat di sini. Di mana kamu? Di sana, dari sana. Dari mana? Suaranya dari sana? makin intens. Dari sana katanya. Berarti di sana tuh nggak tahu seberapa jauh, saya kurang tahu. Tapi yang jelas di sana tuh ada semacam gedung peninggalan Belanda. Dia ini udah dari zaman dulu sekali, di zaman sebelum Indonesia merdeka. Dia adalah Corin, seorang perempuan yang meninggal karena dibunuh, diracun. Yang pojok paling ujung ya, noni itu terlihat perempuan seperti biasa, cuma rambutnya itu blondi gitu.
Adanya sosok perempuan Belanda ini ternyata merupakan sosok yang dulunya tewas di area ini. Bahkan ternyata sosok tewas ini karena dibunuh. Namun apakah sosok perempuan Belanda inilah yang menjadi sosok yang sering mengganggu di tempat ini? Atau malah ada sosok lain yang lebih mengganggu dan lebih kuat di area ini? Hei! Kak. Kawas jatuh. Tasya, jangan ikutan. Kawas jatuh, Kak. Hei! Kak. Perlahan tapi pasti gangguan-gangguan di tempat ini mulai terkuak, di mana banyaknya sosok yang memang bertempat tinggal di sini semakin menjadi-jadi dengan gangguannya pula. Namun hal tersebut semakin membuat kami penasaran dengan apa yang memang terjadi di area bangunan mes karyawan yang terbengkalai ini. Kalau Tasya tarik sebuah garis di sini, kalau kita perhatiin ini adalah tempat yang tadi awal sekali kita kunjungi, dan banyak sekali sosok-sosok perempuan di sini. Betul banget, Tasya. Apa ada keterkaitan antara sosok perempuan dengan ini? Kan mes karyawan identik dengan laki-laki. Ya, jadi sebetulnya gini, sosok wanita-wanita ini adalah menjadi penggoda pada saat pegawai masih menempati tempat ini, Tasya. Pegawai laki-laki ini suka digoda sama makhluk-makhluk yang ada di sini. Misalkan contohnya dengan dia mimpi dewasa, bahkan suka kayak apa bahasanya, tubuhnya dia itu kayak ditiban atau ditindihin, colek, bahkan suka kayak gitu juga sama sosok wanita yang ada di sini, apalagi sosok wanita yang ada di belakang tadi kita temui. Oke. Jadi gangguan-gangguan yang ditimbulkan bisa saat mereka beristirahat ataupun apa mereka sering menunjukkan eksistensinya atau menampakkan wujudnya. Saya bantu untuk komunikasi Gudi. Nanda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok perempuan Belanda ini. Jadi sosok ini emang ada, dia bilang tempat dia bermukimnya itu ada di sini. Nanda diajak oleh sosok tersebut menuju tempat tinggalnya. Di pojok sebelah sana, Tasya, tempat dia menetap atau menempati ruangan yang ada di sini. Ada sebuah tempat. Sama lagi-lagi kamar mandi. Nah, mungkin tangannya Tasya. Aman gak sih, Kak? Begini, saya minta night vision. Tim boleh minta night vision? Dan Ananda mencoba berkomunikasi kembali dengan sosok perempuan Belanda ini demi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang, saya tadi menemui kalian, ingin komunikasi, ingin menceritakan soal kejadian di zaman dulunya. Tadi gue disampaikan bahwa dia meninggal karena diracun. Betul banget. Dia bilang, saya sangat sedih, saya nggak bisa untuk menyampaikan soal kejadian masa lalu saya. Hanya kalian pas banget datang ke sini, jadi bahasanya saya bisa untuk ngasih tahu kalian bahwa saya pernah ngalami yang dibilang sangat-sangat tidak enak sama sekali. Awas tuh ada. Ada apa? Dan Ananda seolah sedang menahan adanya suatu serangan. Saya melihat sosok kayak sosok gede, tinggi. Di belakang sini. Belakang ada gigit sangat-sangat tajam. Suara-suara dari sebelah sana juga banyak banget. Dan Ananda mengajak kami untuk mendekati sosok besar yang baru saja dilihat. Iya, ada sosok sangat tinggi sekali. Hati-hati. Iya. Awas, jeblos. Hei! Nanda tiba-tiba saja berlari. Wow. Kak Dian. Hei, permisi. Kenapa kamu nyolek-nyolek saya tadi di dalam saya itu? Kayak mungkin boleh diceritain sekarang. Jadi, di depan kita ada sosok. Depannya ada sosok Buto tapi dengan perawakannya sangat gede sekali, badannya bahkan
tubuhnya itu sampai melebihi Pohon pisang ini? pohon pisang ini. Karena memang ini juga goyang-goyang tadi ya. Iya. Kalau misalnya kelihatan tuh pohonnya. Kakak butuh night vision? Ya, Tim boleh kasih night vision? Dan Ananda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok Buto yang memang berada di bagian ujung dari bangunan mes ini. Dan tadi Kak Den sempat bilang semakin bulan itu bulat atau full moon, biasanya kekuatan mereka akan semakin besar. Karena kemana dia? Tim boleh nyalain lagi? Nanda tiba-tiba saja berlari, hati-hati. seolah mengejar sosok Buto yang tiba-tiba pergi ketika diajak Nanda berkomunikasi. Awas jatuh Kak. Kak Den tuh udah manjat. Kalau kita lihat di situ ya, tempatnya tuh kecil banget. Aku takut jatuh. Terus Kak Den didampingi juga sama beberapa kru, tapi nggak bisa kita semua naik karena memang tempatnya sangat kecil. Kak Den tiba-tiba konsentrasinya terpecah dan lari ke sini. Si makhluk tadi itu, si raksasa itu tiba-tiba seperti yang agak menantang Den, mengejarnya sampai ke atas. Tim hati-hati Tim. Wah, sih. Den, hati-hati Kak Den. Karena Dan Ananda tiba-tiba mendapatkan gangguan dari sosok Buto yang sedang diajak berkomunikasi. Aku takutnya Kak Den diganggu gitu loh, karena suaranya udah berubah gitu. Allahumma sholli. Hati-hati Kak Den. Sumpah aku takut kenapa-napa Kak. Nah, ini goyang kenceng banget Kak. Rudi, tolong ambilin bambu. Bambu. Tiba-tiba, Dan Ananda meminta bambu kepada Rudi dan juga Tasya yang berada di bawah. Saya mungkin bisa kasih ini, aku bantu. Au. It's okay. Dan tiba-tiba mendapatkan serangan kembali dari sosok yang memang sedang diajak berkomunikasi. Bahkan sosok ini memiliki tenaga yang cukup besar. Dan bener aja gangguan makin hebat terjadi di atas. Aku nggak tahu tapi Kak Den teriak-teriak di atas. Karena memang kita posisi di bawah, yang aku dengar cuma teriakan-teriakan dari Kak Den. Kak Den! Ayo Kak. Cepat ke bawah. Kenapa dong ini? Gimana dong? Awas, Tasya. Tuh, gitu di belakang kamu. Jadi sosok ini bisa kita bilang Buto dengan badan yang sangat gede sekali. Nah, Kak Den boleh dijelasin mungkin apa yang kakak alamin di atas, jadi, karena kita nggak naik. Di atas itu dia tidak mau komunikasi baik dengan saya. Dan Budi saya minta untuk membawakan satu benda supaya dia mau ajak komunikasi baik. Dan alhamdulillah dia, kamu lepas bambunya tuh supaya dia mau komunikasi. Lepas aja nggak apa. Jadi sosok ini adalah bisa kita bilang sosok yang bukan negatif, Tasya. Melainkan sosok yang hanya menjaga tempat ini, bahkan diminta sama salah satu sesepuh di wilayah dekat bangunan ini, Budi. Sesepuh. Dia bilang, saya tidak mengganggu, jadi tolong saya nggak mau diapa-apakan dia. Saya di atas itu, dia itu takut dia diapa-apakan, makanya dia coba untuk komunikasi ke badan saya dan mencoba untuk membahayakan badan saya. Akhirnya dia merasa terancam, dia ancam, makanya dia mencoba untuk melawan saya, dan alhamdulillah dia sudah mau diajak komunikasi baik-baik. Oke, sekedar informasi, memang beredar kabar bahwa sekitaran wilayah ini ada sebuah petilasan zaman dulu lebih tepatnya. Apa mungkin itu yang dimaksud? sebentar. Saya merasa seperti ada binatang buas. Ini mondar-mandir di sekitar kita.
sebuah binatang. Mungkin ada, bisa dikasih tahu atau dijelasin? Apa di sana? Sedang ada di mana posisinya? Di sebelah sana. Sebelah sana. Awas. Kami pun mencoba mendatangi sosok hewan yang memang dilihat oleh Rudi dan juga Nanda. Ada sebuah binatang, boleh digambarin mungkin seperti apa sosoknya? Nah, Rudi sedang mencoba untuk komunikasi, jadi ada sosok hewan, bisa kita bilang macan, tapi tubuhnya itu sangat gede sekali. Oh, ada apa? Ini kenapa nih? Kenapa? Banyak sekali. Dulu dia adalah pendamping seseorang. Sebuah harimau pendamping seseorang? Iya, Khodam atau jin pendamping pada saat sesepuh. Siapa tapi yang didampingi? Sesepuh. Sama seperti yang dibilang Ya. Buto. Oh. Dan gitu ya. kenapa dia adanya di sini yang jauh dari tempat atau mes? Jadi jin pendamping ini suka mengelilingi wilayah yang ada di sini, bahkan melebihi jauh di dekat bangunan ini. Dulu ada petilasan di sini. Dulu sekali lama sebelum tempat ini ada. Dan dia adalah Khodam atau jin pendamping dari sesosok sesepuh yang menjaga tempat ini. Siapa nama tuanmu? Boleh saya tahu? Mungkin ini yang dimaksud dengan cerita tentang petilasan yang ada di sekitar sini. Aki apa? Rambang. Kirambang. Ya. Kirambang. Siapa sosok itu sebetulnya? Kenapa Rudi? Ada apa? Hei, sebentar. Ada sosok. Bentar. Rudi dan Nanda mencoba untuk mengejar sosok macan yang merupakan pendamping dari sesepuh di sini. Kunci, Good, kamu jaga sana. Kita ambil. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kamu jaga sana. Aku di mana? Kamu sini, Tasya. Oke. Jadi ini sosok adalah jin pendamping atau jin Khodam yang dulu mendampingi salah satu sesepuh, bahkan yang menjadi yang melintas, yang dulu penduduk sini mengetahui bahwa ada petilasan di sini. Namanya siapa? Kirambang. Ya, dia sampai saat ini masih menjaga wilayah di sekeliling bangunan yang ada di sini. Bangunan mes yang ada di sini, Tasya. Tapi ini makhluk suka menjelma menjadi sosok kakek-kakek tua dengan menggunakan pakaian baju koko, kain hitam, dan menggunakan belangkon. Selaras dengan yang dikatakan oleh Den Ananda, nyatanya di area tempat ini memang sering terlihat adanya sosok kakek yang menggunakan pakaian serba hitam. Mbah Rambang itu ya sesepuh di sini. Kayak apa ya, kayak orang terdahulu lah. Karena sampai detik ini pun nama beliau itu masih sangat terdengar inilah gitu. Ada suka suara-suara aneh menjelang mau maghrib aja, yang auman aja gitu. Suara auman, suara gerem gitu. Dia suka terkadang menampakkan wujud sesosok orang tua. Ya, menjelma. Nah, bahkan sosok yang kita bisa bilang sesepuhnya itu bahkan nggak pernah bahasanya ditemui sama penduduk-penduduk yang ada di sini, Tas ya. Okay. Jadi penduduk itu lebih banyak menemui sosok dia. Sosok Khodam ini, si harimau ini. Kalau dia bilang dia adalah penjaga, ya. Tapi kenapa beredar isu bahwa banyak sekali karyawan yang dulunya tinggal di mes tadi tempat kita sempat kunjungi itu mengalami gangguan? Itu dia, Tasya, kembali lagi. Pada saat kita komunikasi dengan wanita, bahkan noni Belanda, sosok wanita dengan kebaya, habis itu sosok bisa kita bilang sosok laki-laki tinggi yang bisa kita bilang jenisnya hitam gede, tapi dengan gagap
lebih banyak sosok wanita yang mengganggu. Kenapa sosok wanita yang mengganggu? Dia bilang ingin komunikasi, ingin ngasih tahu bahwa kisah kelam saya itu seperti apa. Oke, ini berarti menjawab cerita atau adanya rumor bahwa dulu di sini sempat ada petilasan itu memang benar. Betul. Adanya. Tapi kenapa? Dia bilang petilasannya itu sudah tidak ada saat ini. Kenapa? Pembangunan saat ini sudah makin maju, jadi mungkin yang di kepercayaannya penduduk sini menganggap itu petilasan, tapi di segi lain itu menganggap ya sudahlah, kayak dikatakan dengan tanah kayak gitu. Apa hubungannya antara sosok yang saat ini ada di depan kita dengan sosok-sosok yang kita temui sebelumnya? Nah, jadi sosok ini tidak ada hubungannya, Tasya, sama sosok-sosok yang pertama ada sosok laki-laki tinggi gagah, hitam, walaupun hitam, sosok wanita itu tidak ada hubungannya, tapi sosok ini ada hubungannya dengan bisa kita bilang sosok yang sangat dengan dia tubuh sangat besar sekali, bahkan bulat ya, bisa kita bilang sosok Buto yang tadi sempat kita lihat ya sama-sama. Sebelum kita kesini menemukan sosok itu, dekat toren air itu. Dia ada hubungannya apa sih hubungannya? Adalah untuk penjaga wilayah sini aja. Berhubung kali ini Tasya dapat kesempatan luar biasa, ada Kak Rudi dan juga Kak Den yang bisa berkomunikasi secara langsung dengan setiap sosok yang ada di sini. Mungkin boleh ditanyakan, apakah ada yang ingin disampaikan oleh sosok di depan kita ini untuk para pengunjung atau yang nantinya kelak akan menempati tempat ini? Pesan dia nggak banyak. Yang penting jangan mengganggu wilayah dia. Jangan cari masalah, cari gara-gara dengan dia. Urusan manusia itu urusan manusia. Saya adalah saya, jangan ganggu tempat saya. Dia cuma bilang seperti itu. Nggak banyak pesannya. Jadi dia tidak mau diganggu ya. Karena memang sebetulnya sifat dasarnya adalah tidak mengganggu. Betul. Sebetulnya makhluk gaib itu sebenarnya tidak mengganggu. Emang sih ada fase-fase di mana makhluk gaib itu ingin mengganggu manusia itu ada aja. Tapi sejauh ini yang di bangunan mes ini untuk sosok-sosoknya itu kenapa bisa mengganggu, kenapa tidak, ataupun dia menjaga kenapa, itu semua sudah ada jawabannya sih Tasya. Yes, betul. Oke. Mes ini sempat terbengkalai, tepatnya terakhir itu di tahun 2017 ditempati. Atau mungkin penyebab mes ini terbengkalai adalah karena petilasan dari makhluk-makhluk atau sosok-sosok yang ada di sekitar sini? Kalau yang saya lihat, itu tidak ada hubungannya sama sekali, Tasya, dengan makhluk-makhluk yang ada di sini, dengan tidak berfungsinya lagi bangunan ini. Tapi emang valid aja ya. Iya, yang saya dapat juga seperti itu. Tadi dia bilang urusan manusia. Saya. Berarti ini adalah beda urusan. Jadi bisa dibilang nggak ada hubungannya sama sekali dengan gaib yang ada di sini. Berarti kita bisa tarik sebuah garis kesimpulan bahwa memang terbengkalainya mes di sini adalah dikarenakan memang sudah tidak terurus lagi, karena memang sebelumnya mungkin pabriknya tuh gulung tikar ya. Betul banget, Tasya. Seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan sosok-sosok yang kita temui dari tadi, dan memang mereka tidak terlalu mengganggu. Betul banget. Dan tadi juga sempat dijelaskan sama Kak Den maupun Kak Rudi bahwa sebetulnya sosok-sosok yang menempati tempat ini sebagian bukan memang ada semenjak mes ini aktif, melainkan terpanggil dikarenakan mes ini kosong. Betul banget. Memang sebagian lainnya ada memang menempati wilayah ini, tapi banyak juga sosok-sosok yang terpanggil dikarenakan memang mes ini terbengkalai. Oke, mungkin kalau menurut Kak Den atau Kak Rudi, tempat mana yang cocok untuk dijadikan tempat untuk uji berani hari ini? Tempat wanita yang tadi ya, banyak itu yang sosok apa namanya, yang dengan kebaya itu ya. Saya rasa di situ bisa. Boleh, kalau gitu langsung kita ke situ aja ya. Oke, boleh yuk. Oke, Kak Den, Kak Rudi, kira-kira di mana ya tempatnya untuk uji berani hari ini? Di sini sih Tasya cocok banget untuk
intensitas goibnya juga aktif banget ya. Iya, saya rasa di sini bagus karena auranya sangat pekat. Betul banget. Kembali lagi di sini banyak sosok wanita yang tadi sudah kita temui juga ya. Karena memang tadi ada lebih dari satu sosok di sini ya. Dan para wanita ini cenderung aktif, jadi kemungkinan besar sahabat Uji Berani akan merasakan kehadiran mereka. Betul. Kalau gitu langsung aja mungkin kita jemput sahabat Uji Beraninya ya. Yuk. Kami pun memilih area yang dihuni oleh sosok wanita berkebaya untuk menjadi lokasi uji berani malam ini. Allah, kaget ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad ya. Allah, apaan tuh? Dewi, jadi sekarang kamu udah sampai di lokasi uji berani. Tasya mau tanya sekali lagi, Dewi sudah yakin untuk tetap melakukan uji berani pada malam hari ini? Yakin nggak? Oke, siap. Nanti di depan Dewi ada sebuah lilin. Pastikan lilin itu jangan sampai mati karena itu satu-satunya sumber pencahayaan dari Dewi. Kalau Dewi tidak kuat, Dewi silahkan untuk membunyikan lonceng yang sudah Dewi pegang. Kita akan kasih durasi waktu sekitar 1 jam. Jika sebelum waktu habis kamu udah gak kuat, silahkan dibunyikan loncengnya. Tapi kalau kamu masih kuat dan waktunya sudah 1 jam, tim kami akan menjemput kamu. Baik. Sudah siap? Siap, Kak. Oke, tim boleh tolong matikan lampu. Oke, jadi sekarang sahabat uji berani kita baru aja melepas penutup matanya. Assalamualaikum. Maaf ya, aku cuman suruh doang. Jangan ganggu, Bismillah. Jangan ganggu ya. Mau gak enak. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Kaget ya Allah. Allahu Akbar. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad ya. Allah, apaan tuh? Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad ya. Allah, apaan tuh? Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad ya. Allah, apaan tuh? Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad ya. Allah, apaan tuh? Suara ya Allah. Jauh-jauh ya Allah, jauh. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya Allah, itu siapa tuh? Ya. Ya Allah, bismillah, jangan gini. Jangan, bismillah, 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 ya Allah. Takut. Bismillah, ya Allah. Tuh, siapa itu yang jalan? Allahu Akbar, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Juga lihat ada yang lewat. Itu apa ya? Itu apa ya? Itu apa ya? Jadi sosok yang itu kembali lagi sosok wanita yang merah tadi ya. Kebaya merah itu ya yang ada di belakang, karena memang tadi lewatnya juga di sebelah belakang ya. Jelas banget loh itu. Kamera dapat nggak sih tadi? Dari jendela atas belakang itu ada yang ngintip, sosoknya perempuan juga. Oke, dari sini? Tapi berdarah-darah. Oke. Maaf, dari sini. Oh, dari sini? Oke. Dia merah. Awas bolong, awas lubang. Dewi bentar ya. Dewi tunggu, Dewi. Dewi. Tenang, ambil nafas. Ambil nafas, tenang. Oke. Kita berdiri pelan-pelan aja.
pelan-pelan aja. Boleh diceritakan apa yang Dewi alami? Tadi ada yang nimpuk di belakang, terus juga ada yang lewat di situ juga ada. Jadi di bagian belakang ada suara lemparan. Sama yang lewat juga. Ada yang lewat? Iya. Kamu lihat atau? Lihat. Hitam. Iya. Hitam. Emang tadi juga sempat ada masuk ke kamera juga sih? Semua bau-bau aneh gitu sih, takut jadi. Aroma apa yang dicium? Ya bau-bau nggak enak aja gitu, kayak bau-bau. Iya. Oke. Jadi kalau gitu sekali lagi kami sangat mengapresiasi apa yang kamu lakukan hari ini. Mungkin kita bisa ke tempat yang lebih nyaman kali ya. Ya. Pemirsa, usai sudah penelusuran kali ini mengunjungi sebuah mes karyawan yang tepatnya berada di lokasi Karawang. Ini merupakan mes tempat peninggalan dari sebelumnya adalah pabrik tekstil yang ternyata sudah gulung tikar. Dan benar adanya mitos yang mengatakan bahwa mes ini dipenuhi dengan sosok-sosok yang kerap kali ingin menunjukkan eksistensinya. Dan betul juga bahwa tadi kita sama-sama lihat adanya sebuah jejak atau petilasan dari pendahulu sebelum didirikannya mes ini sendiri. Namun sekali lagi kehadiran mereka tidak bermaksud untuk mengganggu masyarakat yang kelak mungkin akan menempati kembali mes ini. Saksikan terus penelusuran kami ke tempat-tempat penuh dengan cerita mistis, mitos, dan juga mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di JTV.